Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue datang dengan video terbaru. Jadi di video kali ini gue akan ngebahas tentang iPhone 15 Pro yang udah gue pakai selama 2 bulan teman-temannya. Dan di sini gue tuh pengen sharing ke kalian selama 2 bulan ini apa sih yang gue rasakan dari iPhone 15 Pro, baik dari sisi performa, baterai, dan lain-lain teman-temannya. Jadi tanpa banyak basa-basi, kita langsung bahas aja tentang iPhone 15 Pro ini. Let's go. Oke guys, jadi kalau untuk iPhone 15 Pro ini rilis tahun lalu 2023 September teman-temannya. Jadi ini gue beli di angka 19,2 juta juga kalau nggak salah teman-temannya, di iBox juga guys ya. Nah, jadi kalau untuk unit gue ini produksi tahun 2023 pastinya dong guys ya. Di sini kalian bisa cek sendiri, di sini ada tahun 2023. Jadi ini udah pasti tahun 2023 untuk tahun produksinya guys ya. iPhone 15 sendiri itu 15 Pro sendiri ini menggunakan chipset A17 Pro, kemudian untuk RAM-nya 8GB. Kemudian kalau untuk dari kameranya itu up to 48 megapiksel teman-temannya, dengan menggunakan baterai di angka 3200 mAh. Nah, selama 2 bulan lebih pakai sebenarnya gue nggak ada permasalahan sama sekali. Di sini gue akan masuk dari sisi desain dulu. Gue jujur, gue memang sangat suka dengan yang namanya desain kotak seperti ini, karena memang gue tipikal orang yang lebih suka square edge ya, daripada yang melengkung seperti iPhone 11, iPhone 11 Pro guys ya. Nah, jadi kalau ada desain kotak seperti ini gue memang sangat suka, karena memang dari iPhone 5, iPhone 5s itu gue benar-benar suka dengan yang namanya desain kotak. Kemudian setelah 2 bulan pakai, di sini gue akan tunjukin ke kalian kalau untuk dari sisi pemakaian lecet itu sebenarnya nggak ada teman-temannya. Nah, kalian bisa lihat sendiri. Di sini kalau untuk lecet itu nggak ada, cuman kadang-kadang dia tuh kayak ada berbekas sendiri, harus dilap, dan kalau misalkan udah dilap itu hilang, nggak ada masalah sama sekali. Beda dengan iPhone 13 gua yang kalau misalkan dipakein case terlalu lama itu dia kayak agak jamuran nempel, dan itu harus dibersihkan dengan lebih detail teman-temannya, karena kalau cuma dilapin doang itu nggak bisa. Sedangkan kalau untuk iPhone 15 Pro ini kalau misalkan ada sedikit debu atau misalkan minyak, itu dilapin tuh langsung hilang, karena menurut gua frame titanium ini keren banget sih. Jadi gua memang sangat suka banget dengan frame titanium, dan juga kalau untuk desain kotak seperti ini gue suka aja. Kemudian untuk dari sisi kamera, kalian bisa lihat sendiri kalau untuk dari sisi kamera ini belum ada yang namanya lecet. Untuk dari daya tahan materialnya gue masih bilang ini masih bagus banget teman-teman ya, masih nggak kesentuh sama sekali, belum ada lecet yang berlebihan. Dan juga kalau untuk lecet sih sebenarnya belum ada ya. Di sini untuk lubang casnya kita lihat bareng-bareng teman-teman. Untuk lubang casnya menurut gue ini masih oke aja, belum ada lecet-lecet sama sekali, karena memang frame titanium ini menurut gue yang paling bagus sih dari yang pernah gue rasakan selama ini teman-temannya. Dibandingkan dengan iPhone 13 gue yang udah mulai sedikit lecet di sini, itu kurang bagus ya. Tapi kalau untuk frame titanium ini gue akui ini memang sangat bagus kalau untuk daya tahannya. Untuk kameranya juga tidak ada yang namanya lecet di ringnya. Seperti yang kita tahu, salah satu kekurangan dari iPhone zaman sekarang itu adalah ring kameranya tuh suka banget cepet lecet teman-temannya. Nah, di bagian atas juga nggak ada apa-apa sama sekali. Sebenarnya dari sisi desain dan build-quality dan materialnya gue masih sangat suka banget. Udah selama 2 bulan pakai tidak ada yang namanya lecet sama sekali guys ya. Oke guys, sekarang kita masuk dari sisi display teman-teman. Untuk dari sisi displaynya sebenarnya gue sangat nyaman banget dengan yang namanya iPhone 15 Pro ini sendiri. Kalau untuk ketajamannya kalian nggak perlu tanya lagi, karena memang kalau untuk kualitas ketajamannya itu masih sangat bagus banget di tahun 2024 ini, yang terbaik teman-teman. Kemudian kalau untuk iPhone 15 Pro ini kan memang dia refresh rate-nya itu tembus di angka 120 Hz, dimana selama ini gue tuh terbiasa untuk menggunakan iPhone dengan refresh rate mentok di 60 Hz. Gue yang menggunakan iPhone 60 Hz saja itu refresh rate-nya gue masih sangat nyaman, apalagi dengan 120 Hz seperti ini yang menurut gue secara pribadi memberikan sebuah hal yang berbeda. Jadi kalau misalkan kita lagi scrolling, nonton, dan juga lihat-lihat belanjaan di TikTok atau Tokopedia, menurut gue memang untuk experience-nya itu lebih premium. Itu sih yang gue rasakan, dan memang sesmooth itu guys ya. Tapi kalau misalkan gue harus jujur ke kalian, kalaupun gue mau ambil iPhone dengan refresh rate 60 Hz itu is oke sih buat gue secara pribadi, karena memang gue tetap nyaman kok dengan 60 Hz. Bagi gue 120 Hz itu hanya bonus saja guys ya. Oke guys, jadi sekarang kita bahas dari sisi baterai ya. Untuk iPhone 15 Pro ini sendiri baterainya di angka 3200 mAh, yang menurut gue secara pribadi dengan ibu bos sama-sama aja. Kalau untuk pemakaian kita sehari-hari cukup more than enough teman-teman, karena sehari ini kita cuma pakai buat Instagram, Netflix, TikTok, YouTube, dan juga main game Mobile Legends ringan sesekali doang. Kebetulan kalau untuk iPhone 15 Pro ini kemarin selama 5 hari dipakai sama ibu bos pas pergi ke Thailand, jadi aktivitas di luar terus, jadi ngecasnya pas malam doang, sampai lowbat banget 4% teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kemarin itu dari pengalaman dia itu tembus sampai 9 jam teman-teman, sampai akhirnya butuh dicas lagi. Nah, pas ke Thailand kemarin itu memang banyak digunakan untuk menggunakan tag video, dan juga untuk kamera, foto-foto, kemudian maps, dan juga scrolling ringan aja. Jadi pas di Thailand kemarin ibu bos itu mengurangi pemakaian sosial media, karena dia lebih berfokus untuk tag video dan kamera teman-teman, atau foto. Nah, kemudian kalau misalnya kita masuk dari sisi baterai, di sini baterainya tuh normal
charging optimizasinya tuh masih di optimize battery charging is okay teman-teman ya. Dan kalau kita cek di baterai headnya tuh untuk baterai headnya normal, kemudian maksimum kapasitinya masih di 100% dengan cycle count 71. Jadi udah 2 bulan lebih ini pemakaian cycle count 71 itu normal banget. Jadi kalau misalkan mau dipikir-pikir itu sekitar hampir sehari sekali lah ngecas teman-teman ya. Kadang-kadang sehari 2 kali. Itu aja sih tergantung dari pemakaian gua secara pribadi atau pemakaian Ibu Bos secara pribadi. Tapi rata-rata memang sehari ngecas sekali doang guys ya. Nah, kemudian kalau untuk dari screen on time di sini kalau untuk hari ini di angka 5 jam 34 menit karena memang hari ini kita sibuk banget ya, kebanyakan tidur karena weekend capek kerja teman-teman ya. Rata-rata dipakai untuk nonton view, nonton Netflix atau TikTok kan, itu doang sih teman-teman ya belakangan ini. Tapi di sini gue pengen cek untuk pemakaian last 10 days. Nah, di sini kalian bisa lihat sendiri kalau untuk last 10 days itu average screen active-nya itu 7 jam 28 menit teman-teman. Dimana kalau untuk pemakaiannya itu memang rata-rata outdoor ya. Selama 5 hari kemarin itu dipakai buat outdoor, take video, take kamera dan lain-lain. Dan memang kalau untuk kebutuhan sehari-hari kalau di push sebetulnya more than enough, cukup aja teman-teman. Jadi kalau misalkan mau di push untuk pemakaian baterainya itu kalau misalkan pemakaiannya tuh banyak untuk kamera dan video sehari bisa 2 kali ngecas. Jadi kalau sekedar pemakaian ringan doang kalau untuk iPhone 15 Pro ini ya menurut gua dan Ibu Bos itu masih sangat mumpuni ya untuk kegiatan kita sehari-hari. Tapi kalau misalkan untuk main game ya gua rasa sehari bisa 2 kali ngecas teman-teman ya. Itu sih yang bisa gua share ke kalian karena gua memang bukan tipikal yang suka main game berat yang lama ya di iPhone 15 Pro ini gitu namanya. Oke, sekarang kita masuk ke sisi kamera. Menurut gua memang kalau untuk kameranya nggak ada permasalahan sama sekali, semuanya tuh bagus-bagus saja, tidak ada yang namanya kendala teman-teman ya. Jadi mau dipakai untuk kualitas resolusi 12 megapiksel maupun 48 megapiksel bagi gua itu bagus banget, tidak ada permasalahan sama sekali teman-teman ya. Yang paling gua suka dari iPhone 15 Pro ini tuh adalah ketajamannya dan juga kalau untuk dari kualitas videonya udah nggak perlu diragukan lagi. Jadi kalau misalkan kita take foto dan video di dalam keadaan gelap maupun terang itu sama-sama bagus hasilnya teman-temannya. Jadi kalau untuk dari sisi kamera sebenarnya gue nggak bisa ngomong apa-apa karena bagi gue secara pribadi kameranya nih masih bagus banget ya, karena salah satu yang terbaik untuk zaman sekarang. Sini gue fotokan, kemudian kalau gue kasih lihat ke kalian untuk hasilnya seperti ini ya, kalau kita zoom juga ini masih sangat jelas banget seperti ini. Jadi memang masih sangat keren aja guys ya. Itu yang bisa gue share ke kalian teman-teman. Jadi kalau untuk dari sisi kamera selama 2 bulan pakai iPhone 15 Pro ini more than enough lah, karena merupakan salah satu iPhone dengan kualitas kamera terbaik untuk zaman sekarang. Dan gue rasa untuk 2-3 tahun ke depan ini masih sangat bagus teman-teman. Jadi kalau untuk dari sisi kamera ya gue nggak bisa ngomong apa-apa, untuk kualitasnya sangat-sangat bagus guys. Oke, sekarang gue akan masuk dari sisi audio teman-teman atau speaker. Sini gue akan cek langsung untuk lagu teman-teman. Di sini kita buka YouTube dulu, kemudian di sini ada yang namanya no copyright musik, kita coba mainkan dulu teman-temannya. Oke guys, jadi kalau untuk kualitas speaker atau audio menurut gua secara pribadi ini bagus banget, jernih guys ya. Gue suka banget dan memang kalau untuk dengerin lagu ya bagus. Ya, gua nggak bisa ngejelasin lagi ya untuk lebih detail karena menurut gua dari sisi kamera maupun dari sisi audio speakernya bagus banget, luar biasa jernih, dan kalau buat dengerin lagu enak banget teman-temannya. Jadi bagi gua selama 2 bulan pakai untuk dari kualitas speakernya juga masih sangat mumpuni, bahkan 2-3 tahun ke depan ini juga masih kuat banget teman-temannya dan bagus. Intinya yang paling gue suka itu adalah jernih banget teman-temannya. Oke guys, jadi mungkin itu yang bisa gue share ke kalian karena memang untuk dari sisi iPhone 15 Pro ini gue bahas untuk hal-hal umum yang sering kita temui di dalam kehidupan sehari-hari ya, permasalahannya seperti permasalahan di layar, permasalahan di baterai, permasalahan di performa, itu yang akan gue bahas secara detail dari pemakaian gue selama 2 bulan lebih ini teman-temannya. Nah, kalau gue jujur kalau untuk dari fitur-fitur yang ada seperti action buttonnya gue suka-suka aja, kemudian kalau untuk always on display-nya juga gue suka, kemudian kalau untuk dynamic island-nya juga gue suka. Cuman bagi gue memang hal-hal tersebut itu menjadi second things lah bagi gue ya, hal kedua yang bukan menjadi pertimbangan utama gue setiap gue menilai sebuah performa iPhone.
Yang paling gue nilai dari sebuah performa iPhone itu adalah dari sisi performa dan juga kualitas baterainya. Jadi selama performanya bagus, tidak ada patah-patah, no lag, tidak ada crash, freeze atau misalkan force close, itu bagi gue tuh bagus banget. Kemudian kalau untuk dari sisi baterainya, kalau misalkan bisa menunjang pekerjaan gue sehari-hari ya dalam pemakaian normal, itu gue suka banget teman-teman. Jadi selama 2 bulan pemakaian iPhone 15 Pro gue ini, gue jujur sangat-sangat suka banget. Ibu bos juga nggak ada komplain sama sekali untuk dari sisi performa maupun baterainya. Walaupun di install iOS terbaru juga tidak ada yang namanya bugs yang ada di iPhone 15 Pro ini, lancar-lancar aja. Nonton film enak, kualitasnya oke, speaker audio oke, kameranya juga bagus-bagus aja. Jadi so far kalau misalkan kalian nanya ke gua selama 15 Pro ini gua pakai 2 bulanan ada masalah atau enggak, gue bisa bilang nggak ada masalah sama sekali. Dan kalau misalkan kalian ngebahas tentang isu green screen, ya green screen memang nggak ada juga sih di iPhone 15 Pro gue ini, lancar-lancar aja, tidak ada sama sekali teman-temannya. Nah itu aja yang bisa gue share ke kalian. Buat kalian yang nanya ke gue, bang misalkan untuk iPhone 15 Pro ini sekarang layak kita beli atau enggak, sekarang menurut gue dengan bulan yang udah di bulan Juli ini tanggung sih. Kalau misalkan kalian beli iPhone 15 Pro, mending kalian langsung beli aja iPhone 16 Pro. Kecuali kalian nanya ke gue di bulan Januari atau Februari kemarin, gue akan rekomendasi ke kalian untuk beli iPhone 15 Pro ini. Tapi kalau misalkan udah deket-deket keluar iPhone 16 Pro, gue rasa mending kita langsung take iPhone 16 Pro gue aja. Tapi kalau kalian tetap nekat untuk beli iPhone 15 Pro, ya gue sangat merekomendasikan sih sejujurnya, karena memang masih sebagus itu guys ya. Sampai jumpa di video selanjutnya, semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Bye bye guys.